Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Saat pagi hari ini kita ingin diajar oleh Tuhan, yaitu berbicara masalah berbeban berat ya saudara. Ini saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin ajarkan kepada kita, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus yang kedua, jikalau kita mengalami pencobaan-pencobaan, ujian di dunia ini, itu anggaplah sebagai ujian, maka engkau akan tahan uji di situ. Saudara, setiap manusia akan menghadapi masalah dan masalah dalam setiap kehidupannya. Kenapa demikian? Tetapi Tuhan katakan kalau kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan ikut campur tangan. Ia tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Itulah kelebihannya kalau kita bersandar pada kekuatan Allah yang maha segalanya dalam kehidupan kita. Manusia dalam dunia itu terbatas kehidupan saudara. Tidak memiliki kemampuan yang super power. Tidak semuanya bisa manusia itu. Makanya Tuhan katakan kamu adalah anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi, karena karunia kita itu berbeda-beda dan saling melengkapi. Ya, contohnya begini saudara. Pakai sandal itu kalau sebelah kanan tok semuanya ya nggak enak, nggak nyaman saudara. Harus berbeda, memiliki karunia yang berbeda, yaitu sandal kanan dan sebelah kiri. Kalau kita pakai jadi kita nyaman. Karena apa? Karena perbedaan itu sebetulnya kalau Tuhan ajarkan kepada kita untuk saling melengkapi. Bukan perbedaan itu untuk menjadi perdebatan, bukan saudara. Jadi ingat ini saudara, Tuhan ajarkan perbedaan itu saling melengkapi. Kenapa laki-laki harus menikah dengan perempuan, tidak menikah dengan laki-laki, dan perempuan tidak dengan perempuan? Karena tidak saling melengkapi saudara kalau sesama jenis. Tetapi kalau berbeda, itulah saling melengkapi. Itulah keunikannya Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, kamu itu anggota tubuh Kristus yang berbeda karunia dan saling melengkapi. Kalau kalian gak mau bersatu dalam hidup ini, kalian akan tercerai-berai dan kalian tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Karena kita akan berfungsi dengan baik kalau kita saling bersatu dan saling melengkapi. Itu baru bisa berfungsi fungsi apa yang diinginkan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kuasa firman-Mu terjadi, yaitu firman-Mu iya dan amin. Bagi pendengar, bagi penyedia sarana baik YouTube maupun sarana media yang lain, di dalam nama Yesus pada pagi ini berkati mereka, cukupkan mereka, kasih mereka ya Tuhan, supaya mereka mengalami pengampunan, keselamatan, pemulihan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu sendiri dalam setiap kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa di dalam nama Yesus, atas persetujuan Roh Kudus yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran Allah ini, biarlah firman-Mu bekerja sesuai yang Kau inginkan, karena firman-Mu ya dan amin, dan Engkau yang mengawali dan Engkau yang mengakhiri. Itu terjadi atas kami, ciptaan-ciptaan-Mu, yaitu umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut dan kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita, bersyukur, tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini tadi pagi saya membuka satu gambar foto dari saudara seiman kita yang ada di Semarang saudara. Sangat memberkati saya. Dia bercerita bahwa ada sebuah truk yang memuat mobil-mobil di belakangnya itu, dan dia masuk menabrak pinggir tepi jalan sehingga mukanya mobil itu bisa di atas masuk jurang itu saudara. Mau masuk jurang itu, tetapi karena beban di belakangnya itu banyak mobil-mobil yang banyak, sehingga beban di belakangnya berat, sehingga dia nggak jadi jatuh ke bawah saudara. Dia malah nangkring di atas gitu ya, gandul gitu. Karena apa? Karena gandengannya itu kan bebannya belakang berat gandengannya saudara. Jadi mobilnya itu begini saudara, begini saudara. Nah ngamping-ngamping begini. Nah ngamping-ngamping begini nih. Ngamping-ngamping begini nih lah, yang belakang itu bebannya berat karena dia bawa mobil banyak, mobil-mobil baru itu, sehingga sopirnya selamat, nggak jadi meninggal saudara. Nah itulah sebetulnya kehidupan itu, semakin banyak beban itu semakin menguji kita.
Kalau Tuhan katakan di Yakobus itu pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang membuat kamu semakin tahan uji nanti, saudara. Kalau manusia belum pernah ngalami itu biasanya kan jadi apa ya? Semangat juangnya kurang bagus menurut saya ya. Makanya kalau di olahraga dulu zaman saya badminton itu kalau tidak ada yang memotivasi kita, contohnya begini, wah kok aku kalah terus ya karo si A kuwi ya. Wah gitu lek secara manusia kan bilang wah iku musuhku iku. Walah terus aku ambek iku lah. Dengan adanya kita kalah terus itu kita termotivasi, saudara. Kita termotivasi jadi aku yo apa ya carane ngalahno dia ya kok dek main ini kok iso ngono ya lah. Kita jadi semangat, saudara. Latihannya itu termotivasi. Kalau kita kalah itu bukan jangan gini, alah wis kalah ya wis memang dek luwih pinter kok. Jangan begitu, saudara. Itu namanya sifat manusia yang loyo, saudara. Kurang semangat itu. Nggak bagus itu, saudara. Dan itu yang membuat kita akan semakin terpuruk kalau seperti itu. Kata Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Bersukacita, bersyukur, dan tekun berdoa. Ya, dalam tuntunan Roh Kudus itu intinya itu bersukacita itu adalah semangat, saudara. Ada semangat, sukacita. Kalau kita memulai segala sesuatu dengan cinta, dengan sukacita itu tanpa dipaksa, saudara. Tanpa kepaksa dalam hidup ini otomatis itu bekerja, saudara. Nah, makanya di situ, saudara. Kalau kita berbeban berat itu ya karena Tuhan Yesus kan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa beban berat itu harus kita alami dalam hidup ini, di dalam Tuhan Yesus? Ya supaya kita berjuang, saudara. Kalau kita nggak ada musuhnya, nggak berjuang ya gitu, makan tidur santai ya. Kayak di COVID-19 ini, kalau nggak ada kerjaan kan orang cuma makan tidur, susah bosan, saudara. Ya susah malah gampang sakit, saudara, gampang sakit. Karena apa? Tidak ada kegiatan sama sekali, saudara. Nah makanya itu ayo. Lek kamu berserah kepada Tuhan ya. Beban yang berat itu yang ada di dalam. Makanya pikulah salib kalau Tuhan. Kalau kamu ikut aku, kamu harus pikul salib. Nah, semua beban-beban berat itu sebetulnya membuat kita menjadi kuat sebetulnya. Menjadi kuat, menjadi strong gitu. Kadang beban berat itu yang membuat kita semakin menjadi orang yang apa ya, memiliki karakter yang pantang menyerah ya toh. Berjuang terus gitu. Nah, kalau kita kan berjuangnya di dalam rohani, saudara. Ya, kalau keimanan itu kan musuh kita itu bukan darah dan daging, saudara, bukan fisik, bukan manusia yang kelihatan, tetapi penguasa penghulu roh-roh jahat di udara yang menguasai seseorang untuk berbuat jahat. Ya, itulah musuh-musuh kita. Makanya itu nggak bisa kita lawan dengan kedagingan kita, saudara. Dengan nasihat nggak bisa, saudara. Kayak anak kita dinasihati nggak berubah-berubah, nggak bisa kita nasihati dengan secara fisik. Kita harus berdoa, kita patahkan kuasa penghulu roh jahat di udara dengan senjata-senjata Allah, yaitu apa? Itu berikat pinggang kebenaran, berketopong keselamatan, ya toh, berbaju sirah keadilan, terus rela memberitakan Injil dan menggunakan pedang firman roh, yaitu di Efesus pasal berapa 6 kalau nggak salah itu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, makanya Tuhan bilangnya seperti itu, saudara. Makanya kalau kita mengalami ujian di dunia ini, ya sebetulnya ujian alami pencobaan-pencobaan di dunia itu ada dua macam, saudara. Yang dari Tuhan, yaitu sebagai ujian, tetapi yang dari diri kita sendiri karena buah tanaman kita. Manusia nandur ngunduh, kalau orang Jawa bilang begitu. Tetapi firman Tuhan, apa yang kamu tabur kamu tuai, apa yang kamu katakan itu akan berbalik kepadamu. Nah itu, saudara, makanya kenapa kita disuruh mengucapkan Filipi 4 ayat 8 yang baik ya perkataan yang benar, yang baik, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang patut dipuji dan sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Dan itu harus kita katakan ya. Filipi 4 dan Galatia 5 ayat 22, yaitu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Lah, harusnya perkataan-perkataan kita itu mengandung unsur di situ semua, saudara. Lah, itu nanti akan balik kepada kita. Makanya hati-hati kalau kita ngomong yang negatif, ya
oh kok mati kuwi, lara kuwi. Nah, itu nanti aku tambah pusing, aku pusing. Nah, nanti pusing pasti. Karena apa yang kamu katakan itu akan kembali kepadamu. Itu yang pertama. Makanya itu merupakan beban juga nanti akhirnya dalam hidupan kita. Yang kedua adalah dari ujian dari Tuhan. Contohnya gini, kalau kita mau naik kelas, ya toh, kita harus diuji, ada tesnya, ada tes itu untuk kenaikan. Nah, kita mau dilayakkan untuk naik kendaraan bermotor, kita ujian SIM namanya. Nah, itu namanya ujian, saudara. Itu memang wajib. Ujian itu pasti ada, dari Tuhan pasti ada, supaya karakter keimanan kita dibentuk oleh Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu namanya, itu dia beban juga, saudara. Tetapi beban itu sebetulnya membuat kita semakin strong, ya, semakin kuat. Karena apa? Oh, aku pernah ngalami itu kok, sepele kecil itu sudah aku pernah ngalami. Tetapi orang kalau yang belum pernah ngalami, mereka akan susah payah, saudara. Ya, seperti berkat yang dari Semarang tadi pagi sangat luar biasa, yaitu ada orang yang naik puncak gunung dengan suhu yang minus derajatnya. Jadi mereka naik ke puncak gunung, umpama aja dah, saya katakan ada 3 orang. Yang 1 orang ini sudah berangkat sampai duluan. Yang 2 orang ini melihat ada orang yang terluka, saudara. Ada orang yang terluka, terus dia membantu. Dengan membantu dia nyeret, saudara, dipanggul gitu, digeret gitu ya. Ternyata efeknya apa, saudara? Nah, terus tahu-tahu sih yang 2 orang sama nyeret orang 1 ini sampai ke puncak gunung. Dia bertanya-tanya, loh, temanku yang 1 tadi berangkat duluan kok kemana ya? Harusnya logikanya dia duluan, selisih banyak waktunya, kok malah saya yang sampai duluan ya. Lah, ternyata saudara tahu, yang berangkat sendirian itu, yang tidak mau menolong orang yang terluka itu, saudara, apa, saudara? Dia malah mati kedinginan. Karena suhunya terlalu dingin, dia nggak kuat. Lah, orang yang bantu temennya yang luka itu malah dia nggak mati. Karena apa? Suhunya terkondisi terus. Dengan keadaan dia bekerja itu, nyeret itu jadi anget, saudara. Badannya jadi kuat terhadap suhu. Nah, itu, saudara, sebetulnya beban berat. Apa yang kita lakukan untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, intinya begitu, saudara. Itu coba, kalau mobil yang tadi itu nggak ada beban berat yang di belakangnya, yaitu beban berat itu ya dianggap aja sesama kita lah, sesama kita. Dia justru membantu kita untuk kita selamat gitu, saudara. Lah, itulah kelihatannya seperti beban berat, tetapi itu sebetulnya jalan keluar, Pak, dalam kehidupan kita. Nah, itu kadang-kadang tidak kita pikirkan. Ini sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Kenapa Tuhan subuh tadi tidak memberikan firman sama saya, ya, hanya berdoa dan mengucap syukur aja. Lah, pagi ini saya buka WA itu ternyata itu, saudara. Lah, ini Tuhan suruh nyampaikan ini. Makanya saya katakan ini luar biasa. Rohnya itu bekerja sungguh luar biasa. Makanya berbeban berat itu bukan berarti menderita, tetapi kita semakin menjadi manusia yang strong, ya. Kalau di acara TV itu ya impossible dijadikan I am possible, ya. Jadi semuanya mungkin, bersama Tuhan itu bisa, bersama Tuhan Yesus kita, ya. Saya ajarkan lagunya ini lagi ya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita selalu bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Amin. Nah, ini jadikan lagu ini tradisi dalam kehidupan kita. Ayo, di One Way Ministry ini ya, bersama Tuhan Yesus pasti kita cakap menanggung segala perkara. Karena apa? Tangannya selalu menopang kita nggak sampai jatuh tergeletak. Dan rancangan Tuhan selalu damai, sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, ya. Itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, banyak belajar firman season saya yang di sebelumnya, ya. Itu ada kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, kenapa ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu nanti bisa dilihat di season sebelumnya, itu pasti ada. Nanti bisa tahu kenapa ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di kekristenan ini, ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus. Kalau menurutnya saya salah banget, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, aku akan pergi ke
ke Bapa, ke kanan Allah Bapa, dan sekarang Tuhan Yesus itu ada di kanan Allah Bapa. Ya dah, berarti pribadi Allah itu memiliki namanya Allah loh. Namanya Allah kok dipaksa. Ya Allah itu kudune siji. Ya betul, satu Esa. Allah itu memang Esa, betul. Tetapi dia bisa berbuat apapun. Dia mengubah dirinya menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Ya, saat ini dia memiliki pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus yang menolong kita, menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Dan yang membuat bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu adalah Roh Kudus, bukan Yesus Kristus sendiri. Yang membuat kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan itu Roh Kudus, saudara. Jadi ingat-ingat, ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus, itu menurut saya kurang tepat. Karena firman Tuhan mengatakan, aku naik, sekarang kamu tak tinggal, saudara-saudara, ya, tak tinggal. Itu baca, makanya di Kisah Rasul itu dibaca. Tuhan Yesus naik itu terus dia memberikan satu roh penolong, bukan Yesus turun lagi, saudara. Bukan turun lagi jadi Roh Kudus, bukan. Dia itu pribadi Roh Kudus itu roh Allah yang tidak kelihatan tetapi bisa membimbing roh kita, ya, membimbing roh kita untuk bisa percaya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu ada di Roma, saudara. Ya, nanti dilihat aja. Ya, jadi maaf ini saudara agak menyimpang dari itu, tetapi karena saya kemarin itu dengar firman Tuhan di YouTube, ada hamba Tuhan yang ya kok kayaknya sudah GBI ya, itu karismatik kok tapi begitu ya. Saya heran ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, biarin lah, itu pendapat dia, tafsiran mereka, ya tafsirannya dia kepada Tuhan, ya terserah lah. Tetapi kalau Tuhan ajarkan kepada saya, Allah Bapa itu tetap Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu itu karena firman Tuhan sendiri yang mengatakan, saudara. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, ini saya luruskan supaya Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, ya kita nggak bisa menjudge bahwa Allah itu Esa tetapi dia memiliki 3 kepribadian. Enggak juga sebetulnya, saudara. Cuma kita itu memiliki, nanti yang hakimi kita siapa? Bukan Roh Kudus, saudara, tapi Tuhan Yesus, ya toh. Tuhan Yesus itu siapa? Ya Allah sendiri. Ya Roh Kudus itu ya Allah sendiri. Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Maksudnya begini, saudara, mereka itu memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu loh. Saat ini di zaman sekarang ini yang berfungsi di dalam dunia ini adalah sekarang Roh Kudus, saudara. Kalau kemarin ada zamannya Tuhan Yesus, ada zaman perjanjian lama itu Allah bekerja sendiri, tidak ada yang nolong, saudara. Makanya terus akhirnya dia menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang artinya juru selamat, saudara. Tuhan Yesus itu artinya juru selamat. Jadi ya memang dia menyelamatkan kita, makanya dia disebut juru selamat gitu loh. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu ya. Nah makanya sekarang Tuhan Yesus setelah naik ke surga, dia berpesan, ini tak kasih roh penolong, yaitu Roh Kudus. Jangan kamu khawatir, meskipun aku nggak di dunia nggak apa-apa. Sekarang ini Tuhan Yesus sudah di kanan Allah Bapa, saudara. Nanti pada saatnya Allah Bapa menyuruh untuk memerintah, menghakimi dunia, dia akan menghakimi dunia dan akan memerintah bersama-sama dengan kita 1000 tahun damai. Ya, oke, kita agak menyimpang dikit, tetapi nggak apa-apa. Yang penting saudara jangan lupa, beban berat itu merupakan suatu jalan atau kunci kita semakin strong di dalam Tuhan. Kalau kita nggak ada pencobaan, biasanya wong itu lewis aman-aman saja malah nggak datang kepada Tuhan. Nggak, marilah kepada aku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Itu nggak akan terjadi dalam kehidupan kita gitu loh. Ya, kita semakin banyak cobaan, banyak tantangan, kita semakin bersandar kepada Tuhan, kita semakin strong di dalam Tuhan. Oke? Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke, bersama Tuhan tetap kita bisa. Sampai ketemu lagi di season berikutnya, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu terus bekerja, membawa kami lebih dekat kepadamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, baik itu pencobaan atau ujian yang daripadamu, membuat kami strong di dalam Engkau, dan roh kami tetap menyala-nyala untuk melayani-Mu. Di dalam nama Yesus terjadi sesuai firman-Mu, dan kami pada pagi hari ini dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu.
Kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau, dan kami yakin apa yang tak sempat kami pikir, renungkan rancangan tas setiap perbuatan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami semua pendengar firman-Mu, semua yang menyediakan sarana ini baik di YouTube atau media yang lain, atau semua pendengar-pendengar-Mu, ya Tuhan, yang belum percaya, yang sudah percaya tapi belum melakukan firman, atau yang sudah melakukan firman dengan setia, semuanya kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Bapa kami yang di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah pada hari ini makanan kami dengan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk kemuliaan Bapa, di dalam nama Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkemenangan dan berkemenangan di dalam Tuhan adalah satu kunci bahwa kita di dalam kelemahan, di dalam beban berat, kekuatan Tuhan akan semakin nampak di dalam kita. Dan kepala, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah Bapa sendiri, untuk kemuliaannya dalam tuntunan Roh Kudus, kita memuliakan Dia sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling bersatu untuk saling melengkapi dengan karunia kita yang berbeda. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di session-session berikutnya di One Way Ministry. Haleluya.